Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba perhatikan dulu di bawah mejanya, di samping mejanya kalau ada sampah silakan buang ke luar sebentar. Nanti masuk lagi ke dalam ya. Ya, sudah. Terima kasih ya yang sudah melakukan gerakan bersih agar rapi. Nah, sekarang baiklah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk ketua kelas silakan pimpin doa dan terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap. Pelajaran akan dimulai, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengecek kehadiran. Jadi bagi siapa namanya terpanggil, tolong angkat tangan ya. Alvin Rozak Ilahi Hadir, Bu. tidak hadir. Amanda Ria Jonisa, Asifa, Azara, Bunga, ini ya, Dava. Nah, yang hadir ini bagaimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Saat ini kita akan masuk kepada pertemuan baru. Ibu mau menunjukkan tayangan. Nah, kelihatan? Gambar apa itu yang ada di papan tulis? Minuman kemasan. Minuman kemasan. Siapa yang sering di sini beli minuman kemasan atau minum minuman kemasan? Oke. Siapa namanya tadi? Jihan. Di antara minuman kemasan yang banyak sekali ini, Jihan sukanya minuman yang apa? Kemasan yang mana? Ale-ale. Oke, Jihan sukanya ale-ale. Yang lain? Apalagi yang lain? Ada yang suka? Ada yang suka teh gelas? Ada. Kenapa suka minuman kemasan? Karena murah, praktis Karena dan murah, murah. praktis. Apalagi? Mudah ditemukan, Bu. Mudah ditemukan. Apalagi kenapa memilih? Apakah rasanya gimana? Manis. Enak. Jadi itulah yang buat kalian sering untuk membeli minum kemasan tersebut ya. Oke. Nah, dari minuman kemasan tadi katanya manis. Katanya manis ya. Pernah nggak lihat di belakang minuman tersebut komposisinya apa saja? Nah, Pernah, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, yang pernah di dalam kemasan tersebut, komposisi kemasan tersebut, zat yang terkandung dalam kemasan tersebut apakah zat alami atau lebih banyak zat buatannya? Buatan. Tahu ya zat buatan ya? Nggak tahu ya kalau minuman kemasan itu banyak mengandung zat buatan. Nah, karena mengandung zat buatan yang banyak, kenapa kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan? Ada yang tahu kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi minuman kemasan yang mengandung zat buatan yang secara berlebihan? Apa yang timbul? Sakit perut. Oke, sakit perut. Pernah mengalaminya, Iwan?
Pernah. Oke, Iwan pernah mengalami seperti itu karena banyak sekali minum minuman kemasan. Itu ada kata-kata nih. Ada kata-kata untuk kalian semua. Jadikan makananmu sebagai obat. Jika tidak, maka obat yang akan menjadi makananmu. Jadi, makanan itu jadikan sebagai obat. Jadi obat itu hal yang baik kan? Harus hal yang baik, jangan yang merusak. Jadi makanlah makanan yang sehat. Jangan nanti malah obat yang jadi makanan kita. Karena kita sudah sakit, sering sekali kita minum obat seperti makan sehari 3 kali. Pertemuan hari ini kita akan membahas ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu ibu membacakan apa saja tujuan kita? Oke, silakan Hilda. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui diskusi dan literasi peserta didik mampu menganalisis dampak negatif penggunaan zat aditif terhadap kesehatan dengan teliti. 2. Melalui diskusi dan literasi peserta didik mampu memberi saran upaya mengurangi dampak negatif zat aditif dengan tepat. Oke, terima kasih kepada Ibu dan Hilda mewakili teman-temannya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan kita ada 2. Yang pertama itu melalui diskusi literasi peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari penggunaan zat aditif yang kita konsumsi. Dan yang kedua itu peserta didik mampu memberi saran upaya apa ya yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari zat aditif tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membuat aturan kelasnya dulu. Jadi aturan kelasnya yaitu selama pembelajaran coba dengarkan ibu, ikuti instruksi yang ibu berikan. Nah, jika nanti ada dari temannya yang saling mengganggu, tidak mendengarkan ibu, ribut, nanti mungkin akan ibu berikan hukuman kecil kayak gitu. Kasih pertanyaan, kalian harus bisa jawab. Oke, sepakat? Sepakat. Nah, ada juga penilaian kita. Penilaian kita pada hari ini ada beberapa. Yang pertama penilaian secara pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, nanti penilaian waktu presentasi, nanti kita akan presentasi, penilaian ketika diskusi kelompok, mengerjakan KPD, itu semua ibu nilai. Jadi semuanya mohon untuk lakukan dengan sebaik mungkin pembelajaran hari ini. Ibu ada artikel nih, satu artikel yang membahas mengenai minuman kemasan. Apa artikelnya itu? Yaitu remaja ini kena gagal ginjal akibat sering konsumsi minuman kemasan. Nah, jadi artikel itu menunjukkan kalau ada seorang remaja ini kena gagal ginjal hingga meninggal karena sering meminum minuman kemasan. Oke. Nah, satu lagi, silakan saksikan video ini dengan tenang ya. Seorang wanita memberikan kisah sedih usai kehilangan adik laki-lakinya yang belum lama meninggal dunia. Kisah tersebut dibagikan wanita tersebut melalui akun TikTok pribadi. Menurut kisah yang dibagikan, adik laki-lakinya itu sangat menyukai minuman kemasan atau teh kemasan. Bahkan, menurut pengamatannya, sang adik jarang minum air putih dan lebih memilih mengkonsumsi teh kemasan untuk minum. Hingga suatu hari, sang adik jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa pemuda tersebut menderita gagal ginjal. Menyaksikan ada tadi artikel yang membahas mengenai remaja yang gagal ginjal karena minum minuman kemasan. Kita ada juga video yang membahas mengenai minuman kemasan. Nah, apa pertanyaan yang muncul dari anda semuanya setelah mengamati video tadi dan dari artikel tadi? Apa pertanyaan yang muncul? Oke, baik. Oke, kata Farid. Oke, kata Farid, bagaimana cara mengurangi dari pemakaian atau pengkonsumsian minuman kemasan tadi untuk mengurangi penyakit yang ada? Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, ibu mau kita melakukan teknik stop. Jadi dimana silakan semua siswa dan anda semua letakkan tangannya ke mejanya masing-masing. Oke. Nah, coba tenang, tutup matanya. Hirup udara yang melalui hidung dengan pelan, lalu keluarkan.
Oke, mulai 1, 2, 3. Hirup, keluarkan. Hirup lagi, keluarkan. Hirup lagi, keluarkan. Nah, semoga dengan teknik tersebut anda semua nantinya akan lebih berkonsentrasi. Adalah kita akan mengerjakan AKPD atau membentuk suatu kelompok. Jadi silakan duduk secara berkelompok, kelompok yang sudah dibagi. Nah, kalau sudah berdekatan, silakan balikan kursinya menghadap ke kelompoknya. Oke. Kalau kelompoknya besar, satu aja boleh. Satu aja juga boleh. Kelompok ini coba di sini aja, di sini aja mejanya. Ya, sini aja ya. Sudah aman semua? Sudah di kelompok? Nah, perhatikan dulu ke depan. Aku akan menjelaskan mengenai AKPD kita. Nah, di sini pada hari ini kita akan mengerjakan AKPD secara berkelompok. Kegiatan kita adalah mengerjakan AKPD, yaitu kajian literatur dan diskusi kelompok. Nah, itu ada AKPD. AKPD mengenai dua tujuan tadi. Di sini ada kolom untuk mengisi nama kelompok. Silakan isi nama kelompok berapa, isikan nama kelompok, dan di atasnya tulis tanggal. Jangan lupa tulis tanggal ya, tanggal berapa kita mengerjakan pembelajaran hari ini. Paham? Oke. Selanjutnya baca petunjuk LKPD. Pertama, isilah identitas sebelum mengerjakan LKPD. Tadi ya sudah disebutkan. Yang kedua, lakukan kegiatan LKPD sesuai dengan langkah kegiatan. Nah, nanti di LKPD ada beberapa langkah kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi ikuti instruksinya. Yang ketiga, dalam kegiatan kelompok hendaklah mengutamakan kerjasama untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi cara berkelompok nanti kalian akan bekerja sama. Jangan sendiri-sendiri pengerjaannya, tapi secara berkelompok agar ide-ide dari semua anak-anak akan terkumpul dan menjadi hasil yang satu. Nah, yang keempat, mintalah petunjuk guru untuk hal-hal yang belum dimengerti. Jadi kalau ada yang belum dimengerti, silakan nanti minta petunjuk kepada ibu. Kalau ada hal yang belum dimengerti. Nah, di sini juga ada materi yang bisa kalian bacakan. Ya, kalian bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk membacakan. Nah, semuanya sudah mengeluarkan buku ya. Ya, siapkan alat tulisnya. Yang pertama yaitu ada namanya orientasi peserta didik. Tadi artikel tadi, kalian rumuskanlah pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin yang muncul ketika kalian melihat artikel ini. Tuliskan di sini, ada kolomnya ya. Nah, selanjutnya mengembangkan dan menjadikan sekalian. Jadi kalian nanti masing-masing kelompok nanti dikasih satu kemasan, itu kemasan snack yang nanti kalian coba analisis dari snack tersebut, dari komposisinya mana yang termasuk ke dalam zat alami, jenis zatnya apa. Oke. Terus yang kedua, silakan jawab pertanyaan yang ada gua ini. Silakan jawab pertanyaan. Ini ada beberapa kolom, ada 3 dan 4 kolom sampai ke kesimpulan. Silakan jawab sesuai dengan bahan ajar yang ada atau sesuai dengan hasil dari kerjasama kelompoknya. Sampai sini Pak? Oke, setelah di diskusi kelompok nanti akan ada namanya presentasi. Nanti silakan 1 atau 2 kelompok nanti presentasi untuk menyajikan hasil dari diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Satu, mana kelompok satu? Ini kelompok satu. Ini walaupun ibu kasih LKPD, tapi nanti anak-anak semua tetap tulis di kertasnya masing-masing, di buku catatannya masing-masing hasil LKPD tersebut. Jadi semuanya punya catatan. Bukan hanya mengandalkan LKPD ini, karena LKPD nantinya akan dibutuhkan. Oke. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, itu kan anak-anak semua untuk mengisi tanggal analisis. Jadi itu ada snack di sini.
Jadi coba analisis komposisi yang ada di snack ini, apakah mereka masuk ke pemanis, pengawet, apakah mereka penyedap, oke? Silakan dianalisis. Ya. Untuk mengerjakan HKPD mulai dari sekarang. Dengan ajarnya boleh dari kelas boleh, dari literasi akademik atau PDI juga boleh. Ada kan nih ya kan? Ya, apa ada? Yang kedua? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Oke. Kesempatan mungkin karena keterbatasan waktu. Kelompok yang akan maju. Nah, jadi masing-masing kelompok itu dibatasi, satu kelompok itu akan menampilkan presentasinya dalam waktu 10 menit. Oke, kelompok pertama yang akan menampilkan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang maju? Kelompok siapa? Siapa duluan tadi? Silakan dulu. Nah, kelompok Hilda kelompok berapa? Nanti silakan perkenalkan dari kelompok berapa. Salam dulu ya. Salam dulu kelompok berapa, anggotanya siapa saja, dan bacakan. Nanti kelompok Hilda mau membacakan nomor berapa. Oke, nomor dulu ya. Boleh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami semua dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami, yaitu tentang zat aditif. Perkenalkan, nama saya Farida Hendra. Saya Fakira Pino Martin. Saya Rafael Furqan. Saya Ridwan Mara. Saya Ramar Putra. Dan kami akan membacakan jawaban-jawaban hasil musyawarah kami. Nomor 1. Amati makanan dan minuman yang tersedia dan identifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman meliputi pemanis, pewarna, dan pengawet, dan penyedap serta kategorikan alami atau buatan dengan tepat. Nomor 1. Nama zat aditif gula, jenis alami, fungsi pemanis, dampak obesitas. Nomor contoh 2, coklat HT, jenis buatan, fungsi pemanis, dampak kanker. Nama zat aditif garam, jenis alami, fungsi pengawet, dampak dehidrasi. Nomor 2, dampak negatif dari zat aditif bagi kesehatan. 1. Keracunan. 2. Obesitas. 3. Dehidrasi. 4. Kerusakan syaraf. 3. Apa solusi Mungkin untuk kelompok satu ini yang maju, menjawab dua pertanyaan dulu ya. Nanti kita lempar ke teman yang lain dulu, kesempatan kepada teman yang lain. Oke? Oke. Sekian presentasi dari kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya. Kita dengar dulu nih tanggapan dari teman-temannya. Sebelum hapus dulu untuk yang sudah maju. Sudah berani tampil ya. Nah, tadi kan kelompok Wildan, kelompok nomor 4 sudah menampilkan hasil diskusinya nomor 1 dan nomor 2. Nah, dari nomor 1 dan nomor 2 tadi, ada nggak pertanyaan, tanggapan, atau saran yang dari teman-temannya yang mungkin ada yang berbeda atau merasa sama atau ada yang kurang rasanya di kelompok Wildan tadi? Oke, kelompok yang nomor 1 berapa? boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nokiani. Yang lainnya kelompok Wildan silakan catat tanggapan dan temannya dulu. Oke, silakan Mas Pak. Boleh ulang nomor 1 kurang tahu. Kami tak ulang nih nomor 1. Baiklah, saya akan mengulang baca soal nomor 1. Nama zat aditif yaitu gula, jenis gula itu alami, fungsi gula pemanis, dan dampak dari gula itu bisa membuat obesitas. Nama zat aditif yang kedua, coklat HT, jenis coklat HT itu jenis coklat buatan, fungsinya pemanis, dampaknya kanker.
Nama zat aditif ketiganya garam. Jenisnya alami, fungsinya pengawet dan dampaknya dehidrasi. Apakah sudah merasa puas dengan jawaban dari kelompok? Sudah? Ada lagi tanggapan untuk kelompok 1? Cukup? Apakah cukup? Kelompok 1 sudah jelas? Cukup. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk mana lagi kelompok 1? Silakan. Kelompok yang mau maju untuk menampilkan hasil diskusinya, nomor 3 dan 4. Siapa? Oke, kelompok 5 ya. Kelompok 5 silakan maju. Pertanyaannya saja dan baru paparkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan bicara. Nah, kelompok 3 silakan perhatikan di depan. Lagi. Nah, perhatikan di depan ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan LKPD tentang zat aditif. Perkenalkan, saya Febri Cecilia. Saya Zahra Jumaidi. Saya Jessica. Saya Mama Azura. Saya Rafa Iqbal Fatia. Nomor 3, apa solusi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif zat aditif pada makanan dan minuman? 1. Mengurangi konsumsi makanan siap saji. 2. Meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan. 3. Mengkonsumsi vitamin. Apakah dari hasil diskusi tadi, paparan dari kelompok 5 ya, apakah ada saran tanggapan dari kelompok yang lain? Untuk kelompok 3 ingin, apakah saran, pertanyaan? Silakan, coba perkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya Rizky Gabriel ingin memberikan saran untuk lebih jelas lagi dalam memberikan penjelasan materi. Terima kasih. Kenapa? Apakah suaranya kurang jelas tadi? Jadi, menurut saya suaranya sudah oke, cuma materinya saja Terlalu sedikit, singkat. Saran untuk kelompok 5. Berdasarkan suara yang lebih jelas. Oke, katanya tolong suaranya dibesarkan sedikit lagi karena kurang jelas mungkin sampai ke sini. Mungkin suaranya malu atau suaranya kecil gitu kan, kurang jelas sampai ke belakang. Oke. Apakah kelompok 5 menerima saran dari kelompok 1? Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas tentang KPD. Alternatif ini boleh-boleh saja dikonsumsi. Di dalam kadar yang baik, dalam kadar yang cukup dan tidak berlebihan. Dan juga kalau bisa menggunakan yang alami. Oke? Nah lanjut. Nah, kita tadi kan di AKP dari membahas bahaya aditif. Ini salah satunya. Pemanis, kalau kita terlalu banyak makan pemanis atau mengkonsumsi pemanis, apa yang diakibatkan? Diabetes. Bisa menjadikan diabetes seperti artikel tadi. Kan katanya tadi kalau banyak minum kemasan, kan minum kemasan itu mengandung pemanis ya. Mungkin pemanisnya bukan pemanis alami tapi pemanis buatan, jadi sehingga terjadi obesitas sampai meninggal dunia. Yang kedua apa? Ada sudah paham? Ya, Bu. Oke, karena sudah paham katanya, karena sudah paham jadi ibu yang bertanya. Sudah paham tadi ya? Jadi ibu yang bertanya, kalian pasti sudah paham, sudah bisa menjawab. Nah, coba kita lihat. Sekarang tanggal berapa? Kakak 31. 31. Kira, mana saya kira? Saya kira, karena absen 31 ini spesial. Satu hal spesial itu yang mau kita bahas itu adalah mengenai pemanis yang terdapat dalam minuman kemasan. Nah, selain itu dari contoh minuman kemasan tadi, apa contoh lain dari bahaya kalau banyak mengkonsumsi aditif, boleh pengawet atau penyedap, keduanya apa contoh makanan atau penyakitnya atau hal-hal yang rasanya tidak baik. Apalagi kalau ada bicara, maka ada yang lain. Nah, siapa yang berani mengatakan pendapat? Pendapat anak-anak tentang mengkonsumsi
aditif itu, apakah Anda setuju? Apakah tidak setuju? Dan sekarang bukan kenapa alasannya? Dan dulu. Tidak, karena zat aditif bisa membuat beberapa penyakit yang bisa mendatangkan kita kepada kematian. Oke, kalau kalian tidak setuju karena banyak zat aditif itu yang membuat menasabah penyakit, kata saudara. Ya, karena yang buatan tadi ya, yang buatan. Terus apa lagi ya? Oke, Zaki. Menurut saya sedikit setuju jika dalam keadaan tersesak. Ketika kita dehidrasi sebaiknya minum walaupun itu kemasan saset yang mengandung aditif. Tidak sampailah kita di akhir pertemuan kita hari ini. Adakah yang bisa menyebutkan apa rumusan permasalahan kita tadi awalnya? Bagaimana cara mengurangi penggunaan zat aditif? Nah, itu betul. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri minum air putih. Iya. Mengkonsumsi vitamin, oke lagi. Ya, karena kalau manis tadi ada obat. Kalau penyedap, nah kalau penyedap apa aja Pak? Mual. Mual kata lagi. Oke. Nah, jadi sudah terjawab kan? Nah, bidang pelajaran kita pada hari ini. Ya, dan kalau kita sudah sampai di ujung pertemuan, tepuk tangan dulu. Karena sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, jadi sekarang misalkan bukan AKPD-nya. Perwakilan aja, pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu mengenai zat aditif. Jadi silakan baca-baca lagi materi mengenai zat aditif. Nanti profesornya akan melakukan tes atau kuis. Oke, silakan siap-siap pulang atau mejanya silakan buka. Ini silakan dimasukkan ke dalam dan siap-siap berdoa. Pelajaran telah selesai. Alhamdulillah. Nah, silakan pulang. Sampainya kalau ada yang berbeda, selamat